Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Untuk ini mulai kegiatan hari ini kita awali dengan berdoa dulu. Monggo Mas Rian untuk memimpin doa agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, sukses, tanpa kendala apapun. Mas Rian, dipersilakan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan kalian semua sukses semua. Ya. Oh ya, saya akan mengaksen dulu siapa yang nggak hadir hari ini. Hadir sama Hadir kenapa sakit ya? Hadir ini buat surat sakit. Terus satu Alvin izin kenapa ya? Belajar. Yang lain aman sehat semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen waktu. Sudah ada yang tahu manajemen waktu itu apa? Manajemen waktu itu adalah satu kunci keberhasilan pribadi dan profesional. Nah, pribadi itu siapa? Kalian itu sendiri. Nah, profesional itu dalam bidang apa? Mungkin kalian bisa dalam pekerjaan, atau kalian sebagai peserta didik, atau kalian di rumah sebagai warga masyarakat, gitu ya. Terus saya dari Widiatmoko, saya guru bidang konseling pada tahun ini. Kalian sudah kenal semua ya? Nah, ini satu poin utama dalam manajemen waktu. Mungkin Mas Rian bisa bacakan, silakan coba. Manajemen waktu itu Manajemen waktu menginginkan aku memaksimalkan kegiatan untuk mencapai tujuan dengan sedikit usaha dan waktu lebih singkat. Apabila manajemen waktu juga memungkinkan aku fokus pada waktu terpenting sehingga tercipta keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi lebih baik. Nah, itu satu poin utama dalam manajemen waktu itu, yaitu satu itu bisa memungkinkan atau memaksimalkan kecerdasan dalam satu. Kalian tuh belajar kecerdasan emosional, kecerdasan yang lain juga. Dan untuk mencapai tujuan sampai maksimal, yaitu kalian bisa mengatur waktu dengan tepat. Itu poin-poin utama dalam manajemen waktu itu sendiri. Terus bisa kedua, fokus dalam apa coba? Mungkin yang lain tahu fokus dalam
Maksud terpenting. Gimana Mas? Maksud terpenting. Oh iya, maksudnya gini, waktu terpenting itu mungkin ada yang bisa menjelaskan? Yuk. Gimana Mas Gangsar? Gimana? Belum tahu ya? Belum tahu atau belum ngerti? Belum tahu. Gitu. Ya, ini. Jadi apa yang disebut tadi kan masalah fokus itu yang penting itu kalian tuh tercipta keseimbangan antara satu belajar, terus kalian belajarnya kan bukan cuma belajar kalian di buku, terus pembelajaran, contoh pembelajaran matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu pembelajaran keseimbangan antara satu pembelajaran kamu di sekolah dan kamu waktu bermain, contoh main game, mabar dan sebagainya. Ya. Jadi ada keseimbangan waktu. Jadi kalian tuh bisa bagi-bagi waktu yang efektif. Dan selanjutnya, nah ini ada satu prinsip-prinsip manajemen waktu, yaitu satu itu prioritaskan. Tahu itu prioritaskan itu seperti apa? Mungkin salah satu bisa memberi contoh. Gimana? Coba silakan. Ada yang tahu? Bisa tunjuk jari, tunjuk tangan. Ada yang tahu belum? Belum juga ya. Prioritaskan itu satu. Tugas-tugas penting kalian sebagai peserta didik itu apa? Tujuan gimana? Belajar dan gimana? Kalian tuh harus bukan cuma belajar tentang pembelajarannya, tapi bersosial, berorganisasi dan semua itu kan ada. Kalau belajar itu literasi, terus ada kalian belajar, contoh kalian tuh buka satu game, tanpa kalian belajar, tanpa kalian harus mengamati, kalian tidak akan mengerti dan tidak akan sampai pada apa yang kalian, misalkan kalian tujuannya untuk apa gitu, ngerti kan? Itu yang namanya prioritas. Jadi dengan prioritas ini tugas-tugas kepentingan dan yang mendesak serta mengelola waktu dengan seefisien mungkin. Yang kedua, teknik Pomodoro. Nah, jadi teknik Pomodoro ini sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas dan mengatasi kecenderungan menunda-nunda waktu. Contoh tadi ini Mas Gangsar punya PR. Nah, PR itu untuk hari besok, hari Kamis. Terus pada saat Gangsar sudah pulang terus sampai rumah, dia sampai kelupaan, dia itu kan menunda waktu sampai lupa karena banyaknya kegiatan di rumah, membantu orang tua dan sebagainya. Terus kelupaan sampai sekolah kan baru tahu PR untuk hari ini. Itu ada gurunya itu Pak si A itu harus mengerjakan proyek matematika. Nah, saya langsung cari ini, cari itu, cari yang itu kan jadinya konsentrasinya. Oh iya. Oh ya, mungkin karena gini, kalian kan masih tegar juga untuk kalian, biar kalian itu apa, lebih refresh, lebih nanti bisa fokus. Ini ice breaking dulu. Yuk, silahkan nanti
saya akan ngasih contoh. Coba kalian misalkan ini breakingnya tentang selamat pagi, siang dan malam. Ya, boleh disimulasi dulu. Misalkan yang saya bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1. Selamat siang, tepuk tangan 2. Terus selamat malam itu harus diam karena malam hari itu waktunya untuk istirahat. Buat silakan, yuk fokus ya. Selamat pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Terima kasih untuk ice breakingnya. Kalian sudah fokus. Ini tentang delegasi tugas. Delegasi tugas yaitu sudah pernah kalian didelegasikan tugas? Sudah pernah belum? Pada saat kemarin P5 kalian kan ditugaskan sama ada fasilitator, terus ada apa itu? Wali kelas. Nah, kalian didelegasikan tugas membuat sebuah proyek. Nah, itu sama aja jadi apa ya? Delegasi. Nah, dalam delegasi itu kalian diberi sebuah proyek. Proyek itu untuk apa, Mbak? Gimana? Kemarin pada saat P5 kamu dikasih proyek. Nah, itu tugas delegasi. Proyeknya buat apa saja? Gimana? Buat dream book. Buat dream book sama mind map. Mind map itu apa ya? Oh, itu ya. Apa itu? Tentang apa itu? Ya, itu sudah sangat bagus. Itu prospek pekerjaan jurusan RPL atau PPLG. Prospeknya itu sangat luas sekali. Kalian asalkan kalian satu mau, kedua ada keinginan yang mencapai ke sana, kalian pasti bisa. Apalagi kalian kan jurusannya PPLG. PPLG itu apa? Dari perkembangan itu kalian tuh kan bisa mengembangkan dari satu aplikasi. Contoh ada kalian biasa edit film atau edit mungkin TikTok atau apa, pernah nggak? Nah, pakainya apa? Pakai Capcut. Nah, itu Capcut salah satu program dari kalian yang kalian dapat itu kan mungkin salah satunya Capcut atau mungkin Master dan yang lain-lain. Terus masih banyak lagi karena di pembelajaran di PPLG itu sangat luas. Ya, lanjut. Nah, ini pada saat kalian apa ya, ada perencanaan tentang harian kamu. Contoh ini kan masih fleksibilitas dalam rencana hariannya. Jadi bisa mungkin dari contoh ini dari jam kalian kan masuknya kan mungkin jam 7 sampai jam 3, jam 15. Nah, ini saya mencontohkan hanya ya jam 8 sampai jam 16.30. Itu ada satu review rencana tentang tujuan apa yang kalian mau. Terus dari itu jam 8 sampai 8.15. Terus selanjutnya jam 8.15 sampai jam 9 itu ada kerjakan tugas dengan prioritas, dengan time blocking. Intinya kalian harus mengerjakan sesuatu hal project itu seefisien
seefisien mungkin. Terus selanjutnya setelah itu kamu istirahat, mungkin istirahat, makan snack atau makan sal dan sebagainya, terus sekitar 10 sampai 15 menit. Terus lanjut itu ada lanjutan yaitu fokus pada tugas yang prioritas kedua. Terus dilanjut masih cek dan bahas lanjutan. Terus ada meeting tim itu kalian bisa semacam kayak diskusi kelompok. Jadi kelompok kayak ini kelompok satu tentang apa, kedua dan sebagainya. Terus lanjut sampai ada ini tugas administrasi. Terus yang terakhir itu evaluasi dan rencana yang akan datang atau esok harinya itu seperti apa. Ini jurnal harian, contoh jurnal harian kamu. Nah, ini lanjut untuk mengatasi gangguan, identifikasi dan tangani penyebab gangguan. Mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Belum juga ya, belum paham ya. Ini mengidentifikasi penyebab gangguan itu sangat penting karena apa ya? Satu contoh, kalian pada saat belajar di rumah, terus kalian ada satu PR yang kalian harus selesaikan. Kalian harus buka atau browsing, googling. Dalam browsing itu kalian awalnya kalian di sana saya harus mengerjakan matematika. Wah, itu rumusnya ini saya nggak hafal, saya harus googling. Terus setelah googling sampai kelantur kok jadinya googlingnya jadinya TikTok atau YouTube sih apa mas? Di sana lihatnya YouTube apa mas? Gimana? Filipin Pak. Filipin. Oh iya, Filipin saya juga seneng nonton Filipin. Ya, terus mungkin ada video-video inspirasi. Terus TikTok kan mas, scroll TikTok. Nah, saking enaknya scroll TikTok, video lihat video itu, kalian itu apa ya? Sampai kelupaan dengan apa yang harus kamu kerjakan. Jadi konsentrasinya jadi apa? Nah itu tentang satu mengatasi gangguan. Lanjut. Sampai di pengelolaan stres. Nah, pentingnya waktu luang dan istirahat. Gitu. Waktunya istirahat, kalian sambil rebahan juga scroll share back lagi enak ini nonton makan mie pedes. Ini kesukaan saya ya karena terus nonton mukbang yang lain. Wah, ini bakso super ini menjanjikan besok kesana bersama scroll akhirnya mungkin sampai pagi hari larut. Di pagi harinya stres mau berangkat makan pura jadi pusing itu mas ya. Jadi kalian harus benar-benar dalam mengelola stres itu jangan sampai kelarut-larut gitu ya gitu. Terus lanjut. Nah ini kalian bisa lihat ini alat pengukur dan evaluasi. Satu, ini sangat bervariasi tergantung pada konteks penggunaannya, yaitu mulai dari pendidikan, itu kalau kalian itu lingkungan belajar, terus lingkungan kerja, kalian kan masih peserta didik, kalian juga warga sekolahan, terus kesehatan. Nah tadi kembali ke masalah yang tadi setelah
kalian mungkin belajar lanjut di scroll TikTok. Dari scroll TikTok itu kalian apa ya, sampai lupa sampai pagi. Nah, itu kan mungkin jadi kesehatannya menurun, imunnya kamu itu menurun, terus sehingga pengembangan pribadi itu agak goncang. Untuk memenuhi setiap rencana petugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan. Dari beberapa menit hingga beberapa tahun, waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu, meluangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Kalian sudah melihat satu buah video inspirasi tentang manajemen waktu. Jadi nanti kalian saya buat 4 kelompok untuk kalian bisa berdiskusi tentang manajemen waktu. Satu, masalah manajemen waktu dan dampaknya. Atau di luar sekolah. Dua menit lagi ya. 2 menit lagi. Kalau mau menyusun waktu Semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan tentang manajemen waktu. Saya Maria Kristiani. saya akan dulu pertama. Saya Fiana Hassani. Nama Syamali. Masalah manajemen waktu aktivitas produktif. Kalau waktu sudah jangan banyak waktu terbuang sia-sia. Implementasi proyek dalam kurun 25 menit. Terapkan strategi yang sudah direncanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa menggunakan aplikasi, kalender, atau alat bantu lainnya untuk membantu kamu mengatur waktu. Lakukan selama 3 hari dan catatan perkembangan serta hasilnya dalam tabel di bawah. Hari aktivitas yang dilakukan, waktu yang digunakan. Hasil 1. Aktivitas kegiatan yang dilakukan. 2. Waktu yang digunakan, beberapa lama waktu yang dihabiskan untuk aktivitas tersebut. 3. Hasil output atau hasil yang dicapai dari aktivitas tersebut. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapus kalian.
manajemen waktu dan dampaknya. Yang pertama, menunda-nunda pekerjaan. Dampaknya yaitu menyebabkan penumpukan tugas. Stres yang meningkat dan kualitas kerja yang menurun karena kurangnya waktu untuk menyelesaikannya dengan baik. Lanjut. Kurangnya perencanaan. Tanpa perencanaan yang baik, seseorang bisa dalam fokus dan menghabiskan waktu pada tugas saya kurang baik. Membuat terus menerus. Ada yang mau apa? Masih mungkin komentar atau apa? Mungkin dari kelompok 1, 3, 4. Gimana? Kalau silakan. Gimana? Ada enggak? Ada ya? Cukup. Enggak ada, cukup. Kalau silakan dibentuk. Demikian presentasi dari Bapak kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bilang kembali. Jadi, kalian setelah tadi apa yang mendiskusikan tentang apa sih yang tadi telah kami sampaikan tentang manajemen waktu, terus ada video inspirasi, mungkin salah satu bisa merefleksikan kesedihan dari pembelajaran manajemen waktu itu di mana? Kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mungkin kan jadi dalam memanfaatkan waktu kebetulan mau belajar atau apa gimana? Mungkin sudah ngerti ya. Kalian sudah paham semua ya. Ini tadi kan sudah apa ya? Tahu tentang manajemen waktu itu apa, penggunaan waktu yang tepat dan sasarannya, tujuan itu sudah kalian dapatkan. Ya, dari kesimpulan yang tadi apa tentang manajemen waktu itu yaitu kalian bisa memprioritaskan tentang pekerjaan atau proyek yang harus diselesaikan dahulu, terus dipentingkan dahulu. Bukan misalkan ada prioritas tadi kan ada disebutkan prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan selanjutnya. Gitu ya. Untuk apa ya? Kalian kan masih terus juga perlu breaking lagi nih untuk biar kalian itu tambah semangatnya kembali lagi. Ya. Kayak yang tadi saya bilang selamat pagi. 1, selamat siang. 2, dan selamat malam. 3, selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, masih ada yang ulangi satu lagi. Selamat malam. Nah, selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Terima kasih untuk hari ini. Kalian sangat luar biasa. Demikian apa ya pelajaran tentang manajemen waktu. Pelajaran apa yang bisa dipetik? Yaitu 1, waktu adalah tadi kan ada bisa dikatakan waktu adalah uang. Waktu adalah sangat berharga, tidak bisa menunda-nunda waktu. Karena dengan menunda-nunda waktu itu kalian sangat akan 1 ketertinggalan dan sampai yang lain-lain. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin ada pertemuan-pertemuan dilanjutkan dengan saya tentang nanti bisa tentang gaya belajar atau dan yang lain-lain
sebagainya. Terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri, sebelum mengakhiri mohon untuk Mas Rian dipimpin doanya dulu karena presentasi hari ini sudah cukup. Silakan untuk dipimpin untuk berdoa dulu. Ya, waduh, siap gerak. Berdoa mulai. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi semoga kalian sukses, sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.